warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aprianti Abbas dari kelas MPI 5F. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Konsep manajemen strategi ini terdiri dari pengertian dari manajemen strategi, yakni serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya suatu tujuan organisasi. Masuk ke proses manajemen strategi. Di sini proses manajemen strategi melibatkan analisis strategi maupun kinerja. Langkah pertama dalam perusahaan mengenai proses ini adalah menganalisis lingkungan eksternal dan organisasi internalnya untuk menentukan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi utamanya. Next, materi selanjutnya masuk ke karakteristik, komponen, dimensi, dan proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Karakteristik di sini menurut Ahmad Khairi yakni pertama perencanaan berskala besar, yang kedua rencana strategi berorientasi ke masa depan, yang ketiga visi dan misi organisasi, dan yang keempat adanya keterlibatan pimpinan puncak dalam proses penyusunan rencana strategi. Next, komponen manajemen strategi dalam dunia pendidikan yang terbagi atas dua, yakni perencanaan strategi dan komponen pelaksanaan strategi. Dimensi manajemen strategi dalam dunia pendidikan: yang pertama, dimensi keterlibatan manajemen puncak, yang kedua, dimensi alokasi dana, sarana dan prasarana, yang ketiga, dimensi waktu keputusan strategi, yang keempat, dimensi orientasi masa depan, serta konsekuensi isu strategi yang multifaset. Proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan ini merumuskan 3 proses. Yang pertama, perumusan strategi, yang kedua, implementasi strategi, serta evaluasi strategi. Next, anatomi manajemen strategi. Kita ketahui bersama anatomi itu adalah sebuah struktur. Jadi, struktur dari manajemen strategi. Peran manajemen strategi semakin banyak diakui oleh masa-masa sekarang dibanding masa-masa sebelumnya. Ini dilihat dalam proses perekonomian global yang memungkinkan pergerakan barang dan jasa secara bebas di antara berbagai negara. Banyak dari perusahaan yang telah melibatkan tingkat kompetensinya ini menawarkan produk kepada konsumen dengan nilai yang lebih tinggi. Kemudian, pentingnya manajemen strategi dalam dunia perusahaan: yang pertama, memberi arah jangka panjang yang akan dituju, yang kedua, membantu perusahaan atau organisasi yang beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, serta membuat suatu perusahaan atau organisasi yang menjadi lebih aktif. Next, analisis lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan internal merupakan lingkungan yang berada di dalam organisasi maupun lembaga pendidikan tersebut. Kemudian lingkungan eksternal, strategi agresif, yang kedua konservatif, yang ketiga diferensif, yang keempat yang manajemen sekolah. Pengertian dari balance scorecard ini merupakan suatu sistem manajemen strategi, atau lebih tepat dinamakan strategi based responsibility accounting system, yang menjabarkan visi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan bagaimana tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Langkah-langkah dari balance scorecard ini meliputi 4 proses. Yang pertama, menerjemahkan visi, misi, dan strategi perusahaan. Dan kedua, mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis balance scorecard. Yang ketiga, merencanakan, menetapkan sasaran, serta menyelaraskan berbagai inisiatif rencana bisnis. Dan yang terakhir, meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Next, materi selanjutnya yakni implementasi teori-teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Implementasi manajemen strategi: yang pertama, perumusan visi misi, yang kedua, analisis lingkungan internal, analisis lingkungan eksternal, analisis pilihan strategi dan kunci keberhasilan, serta penetapan tujuan dan sasaran strategi. Materi selanjutnya yakni evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengertian dari manajemen strategi yakni adalah apa yang dilakukan manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Kemudian, implementasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah suatu proses manajemen untuk mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur, anggaran, serta pengembangan strategi
Visi misi di sini merupakan suatu proses yang menggambarkan serangkaian kegiatan perencanaan dan penetapan sasaran sekolah secara formal, dan misi adalah alasan keberadaan suatu lembaga. Next, yakni kesalahan dalam proses manajemen strategi. Kesalahan-kesalahan di sini, yang pertama, ketidakmampuan berpikir secara strategis. Yang kedua, ketidaksempatan penggunaan pada tingkatan manajemen. Yang ketiga, terlalu menekankan pada bentuk dan prosedur. Yang keempat, terpisah dari lingkungan. Yang ketiga, output harus digunakan untuk memandunya. Disebabkan sekolah merupakan sebuah sistem, sehingga penguraian karakteristik MBS ini berdasarkan pada input, proses, dan output. Untuk mendukung terlaksananya penerapan manajemen berbasis sekolah, diperlukan adanya kerjasama dengan masyarakat melalui Dewan Komite Sekolah atau Madrasah, dengan melibatkan semua unsur stakeholder pendidikan seperti kelompok orang tua, kelompok asosiasi, kelompok praktisi, dan kelompok akademis. Next, efektivitas model penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Efektivitas ini merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan maupun program. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas yakni karakteristik dari organisasi tersebut, kemudian yang kedua karakteristik lingkungan, serta ketiga karakteristik dari pekerja. Kemudian model-model manajemen berbasis sekolah atau MBS ini, yang pertama model tujuan atau BOW model. BOW model sering digunakan dalam evaluasi kinerja sekolah untuk mempelajari efektivitas sekolah. Yang kedua, model sumber daya masukan atau resource input model. Ini mengasumsikan bahwa semakin jarang dan bernilai sumber daya input, maka akan semakin dibutuhkan oleh sekolah untuk menjadi lebih efektif. Next, perumusan sasaran jangka panjang dalam strategi induk dalam dunia pendidikan. Penentuan sasaran jangka panjang, yang pertama perumusan visi, yang kedua asesmen lingkungan eksternal, yang ketiga asesmen organisasi, yang keempat perumusan tujuan kursus, dan yang kelima penentuan strategi. Kemudian penentuan strategi induk ini dalam bukunya Fatah menjelaskan bahwa cara membuat strategi yang dilakukan oleh yang sifatnya makro, dalam arti kebijakan yang harus ditetapkan dalam mengantisipasi situasi dan kondisi di luar organisasinya. Ini digunakan untuk cara lain dalam membuat penentuan strategi induk, yakni sebuah rencana yang komprehensif, mengintegrasikan segala resource dan capabilities yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk menangkan kompetensi.